Oke, jadi di pertemuan kedua kali ini gue bakal nge-recap dulu ya apa-apa aja yang udah kita buat dari pertemuan pertama. Kita udah bikin sebuah landing page sederhana dari templating Bootstrap ya. Nah, kita juga udah bikin sebuah database namanya Tutorial All Shop yang di dalamnya ada dua table. Shop ini untuk produk-produk apa aja yang bakalan kita upload. User ini untuk si admin tokonya itu sendiri. Nah, untuk penggunanya itu sengaja gua nggak kasih ID login atau sebuah membership gitulah ya. Karena untuk pada saat ini temanya itu all shopnya afiliator. Jadi orang-orang yang nggak punya toko di sebuah marketplace yang jualannya cuman sharing terus dapat komisi, nah itu bisa join di website kita seperti itu ya. Langsung saja di bagian ini gua jalan dulu ya untuk si XM-nya. Jangan lupa dua-duanya karena kita udah mulai menggunakan MySQL. Terus kita buat codingan. Nah, di sini melanjutkan kemarin kita udah buat nih sedikit MVC-MVC-an. Cuman di sini kontrolernya baru gue pakai model ya. Nah, di model ini gue akan buat sebuah file yaitu namanya dbconfig.php. Tipe. Oke. Kalau udah, sini kita akan mulai melakukan koneksi ke database yang udah kita buat tadi. Di sini juga gue udah bikin sebuah node. Nah, di sini isinya contekan-contekan gue basic CRUD, atau CRUD itu singkatan dari create, read, update, delete dari sebuah data. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah koneksivitas ke dalam database kita. Nah, seperti biasa, kita buka tag PHP dulu aja. Sini bakalan gue sekalian jelasin ya. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah variabel, terserah ya namanya. Sini gue pakainya koneksi, yang dia itu isinya adalah sebuah function untuk kita connect ke database-nya itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini gue namanya con, di sini gue namanya con-n-nya satu aja. Ini adalah function untuk bisa terkoneksi ke dalam database kita. Localhost, lalu username-nya apa? Di sini langsung gua contohin aja implementasi. mysqli_connect. Seperti ini. Jangan sampai salah, ada dua ya. Ada yang MySQL doang, ada yang MySQLi. Pastikan pakai yang ada i-nya ya, karena itu udah terbaru dengan ya mungkin update-nya, sekuritas dan lain-lain ya. Yang pertama ini adalah server kita ya, karena masih di localhost. Lalu username-nya biasanya itu root ya cuy, root. Nah, habis itu password. Kalau kita ini baru awal ya nyoba, biasanya itu kosong. Sama database-nya. Database-nya kan kalau kita lihat di ini ya, phpMyAdmin, namanya tuh Tutorial All Shop. Kita samain aja, Tutorial All Shop tipe. Nah, jangan lupa titik koma kalau di PHP. Kita udah buat sebuah variabel yang isinya adalah koneksi ke database. Mungkin kalau udah pernah setting-setting ya, kayak untuk di privilege-nya passwordnya ditambahin ya, di sini bisa diinputin aja. Username-nya root dan database-nya Tutorial All Shop. Oke. Langkah selanjutnya kita akan buat dulu secara manual di table shop. Oke, sebelah sini. Nah, di bagian sini kita akan melakukan insert secara manual. Nah, di sini kan kemarin kita udah buat nih, ada ID, ada name, ada gambar si produknya sama link. Kalian bisa tambahin mau itu deskripsi, terus alamat penjual dan lain-lain tuh sesuai kebutuhan kalian. Oke, untuk di ID-nya ini kita kosongin aja karena dia akan otomatis nambah dari si PHP-nya, karena kita udah pakai fitur yang namanya auto increment dan primary key. Oke, di sini nama produknya contohnya celana. Gambarnya contohnya contoh JPG. Linknya ini contoh ini link. Nah, ini kita asal-asal dulu aja. Oke,
kita go. Nah, ini udah ya, insert into shop, ID, name, picture, links. Oke. Kalau udah, kita bisa ke browse sebelah sini. Nah, di sini otomatis akan ditampilkan apa-apa aja yang udah kita masukin ke table dari shop itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan coba query atau mengambil yang ada di database ini ke website yang udah kita buat sebelah sini. Oke, tapi sebelum itu gue bakalan ngebuat sebuah card, atau kalau di Bootstrap ini ya, gue ini ke Bootstrap dulu. Kita ke bagian komponen, lalu ke bagian card sebelah sini. Ini tuh kayak buat gimana ya? Ngomongnya tuh pokoknya kayak gini lah. Nanti di sini ada gambar produk kita, ada deskripsi, harga, sama link pembelian. Sini gua copy. Oke, gua copy. Gua balik lagi ke sini. Di sini save dulu nggak apa-apa. Ke bagian index PHP yang ada di luar sini, oke. Kalau udah, kita boleh ke bawah. Nah, di sini kita pastiin dulu filenya, si template-nya itu berada di container dalam. Oke. Kalau udah, tapi di sini gue mau membungkus si card-nya itu ke dalam grid. Nah, mungkin kalau lu belajar CSS dulu, pasti nggak asing lah dengan istilah grid-grid atau flex gitu di CSS. Sini kita pergi ke layouts, lalu grid. Sini gue mau pilih yang mana ya? Grid yang 3 dulu deh. Gue scroll ke bawah. Nah, di sini ada 4 grid, ada yang 2. Sini gue coba copy yang ini, bebas ya, gridnya sesuaikan dengan kebutuhan styling kalian masing-masing. Gue copy. Nah, yang bawah ini gue nggak butuh, gue bisa hapus saja. Gue butuhnya yang ini. Oke, kalau udah, di sini bisa gue hapus. Gue enter ke bawah, bakalan gue masukin dengan card yang udah gue copy tadi. Sini gue buka dulu. Nah, gue masukin cardnya sebelah sini, gue save. Oke, nah di sini gue punya tipsnya nih. Kalau mau copy kayak gini biar gampang, atau enggak gue tambahin gambarnya dulu deh, biar enak gitu dilihatnya, cuy. Sini kita masuk ke aset, IMG. Nah, di sini kita baru punya banner 2. Bentar ya, gue cari dulu gambarnya. Ini udah gue tambahin ya, contoh titik JPEG. Oke, sini bisa kita ubah langsung di src-nya. Jangan lupa, karena kita berada di file paling luar, maka kita harus masuk dulu ke app, lalu ke assets, lalu ke IMG. Habis IMG baru ke contoh JPEG. Kita bisa save. Nah, di sini kita bisa select bagian ininya nih, div yang class-nya call. Yang ada di bawah div sini kita hapus. Nah, seperti ini. Yang ini bisa kita copy biar kita nggak capek-capek, cuy. Cara ngopi biar gampang gimana, Bang? Alt shift bawah. Nah, gue mau bikin 3 jajar. Oke, di sini bisa kita save, lalu kita buka ke web browser, hello world, kita refresh. Muncul dia 3-3-nya. Kalau ini mepet seperti biasa, kita udah mainin CSS di sebelumnya ya. Sini kita select bagian si row-nya. Ke assets, CSS, app CSS. Nah, sini kita panggil si row-nya itu sendiri. Kita kasih margin top. Atau gini nih, gue mau ngasih sebuah property dari bootstrap-nya itu sendiri. Nah, ini lebih gampang. Di bagian row-nya ini kita kasih mt. Mt itu apa? Margin top. Gue kasih contoh 5. Jangan lupa, row ini kan ada banyak ya. Oh enggak, row di sini cuma 1 ya. Kita bisa save dulu untuk lihat hasilnya. Nah, oke, lihat perbedaannya. Ini udah renggang. Seperti itu. Kalian bisa manfaatin propertinya ataupun bisa dengan CSS terpisah seperti ini, external CSS. Sini gue nggak butuh karena udah di setting. Oke. Kalau udah, kita balik ke index. Nah, disinilah kita akan meletakkan item-item yang ada di database. Ntar gue cek dulu Bandicam gue. Oke, gue reload dulu. Nah, sorry banget ya cuy kalau semisal gue cut kayak gitu, soalnya gue di sini pakai Bandicam yang gratis. Setiap 10 menit ya otomatis kepotong.
Oke, di sini kita akan mencoba untuk menampilkan data-data yang ada di database ke website kita. Nah, di sini akan gue taruh di bagian card-nya. Kita balik ke code editor. Nah, di sini gue require dulu ya untuk pemanggilan konfigurasi database. App models dbconfig. Nah, seperti ini. Kita bisa save, balik ke dbconfig. Sini gue bikin sebuah function yang namanya query. Isinya menerima request dari klien. Gue tampung ke dalam variabel yang namanya query. Oke, nah di dalamnya ini kita bakalan ada spoilernya. Nah itu spoiler kayak tadi tuh gue pakai extension bantuan ya sebenarnya. Bantuan AI yang namanya tab9. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini gue buat ya sebuah function yang namanya query. Nah, isinya itu gue pakai global. Fungsi global ini sebagai variable scope ya, supaya kita bisa terkoneksi. Nah, yang di dalam sini nih sebenarnya tuh yang di dalam function ini nggak bisa connect cuy, nggak bisa manggil variabel yang ada di luarnya. Makanya kita pakai global supaya kita bisa ngambil gitu. Nah, selanjutnya ada spoiler lagi. Nah, selanjutnya di sini gue buat sebuah variabel. Nah, itu kan ada tuh. Nah, di sini gue buat untuk kita bisa mudah dipahami lah. Gue buat sebuah variabel namanya result yang isinya adalah mysql underscore query. Nah, ini kan udah nih. Ini gue tap aja. Jadi ada sebuah function yang udah dibuatkan oleh si MySQL, itu namanya mysql underscore query. Nah, di sini nih, kalau pakai VS Code ada kayak ginian ya cuy. Ini fungsinya buat apa bang? Untuk mengambil atau mengquery yang ada di database. Data-data di database tuh di query sama si function ini. Function ini membutuhkan dua parameter setidaknya, yaitu koneksinya dan juga requestannya. Oke, gitu ya. Sini gua enter aja, biar nggak ada spoilernya. Nah, selanjutnya di sini gua akan membuat sebuah wadah, gitu ya kan? Wadah rows, karena di MySQL itu especially itu phpMyAdmin ya kan, itu kan berdasarkan rows ya. Nah, di sini gua buat rows untuk wadahnya, yaitu array kosong. Salah. Nah, seperti ini. Array kosong. Fungsinya buat apa bang? Jadi nanti hasil query-nya itu bakalan gua tampung ke array kosong ini. Nah, array kosong ini udah gua masukin ke dalam variable rows gitu. Nah, selanjutnya gua bakal melakukan sebuah looping di sini. Looping dari, aduh nih spoilernya sebenarnya agak mengganggu sih ya. Nah, sini gua tap aja. Sorry ya. Sini gue kasih titik koma deh biar nggak error. Nah, di sini kita menggunakan looping yang namanya while. Gue buat lagi di dalamnya sebuah variabel baru row. Beda ya, rows sama row. Kalau row ini buat ngambil satu-satu yang ada datanya tuh di database kita. Di sini gue pakai function yang udah dibuatin dengan si MySQL-nya itu fetch array. Oh, di sini gue nggak pakai fetch array ya. As beda fetch array sama fetch such. Nah, untuk function-functionnya ini kalian bisa lihat aja di dokumentasi MySQL-nya ya untuk lebih detailnya. Nah, di sini gua ambil si result. Result kan isinya udah koneksi dan juga permintaan dari si klien. Nah, gua tampung ke sini sebagai parameter untuk kita melakukan fetch atau penangkapan data tersebut. Nah, di sini sebenarnya itu bukan titik koma, biar nggak spoiler aja. Nah, oke. Di sini mau gua replacement gitulah ibaratnya. Tuh, udah dikasih. Nah, gua panggil ya kan. Gua panggil yang array kosong tadi atau si wadahnya, kemudian gua isi dengan query tadi. Gitu. Terus gua return. Karena si function ini dia itu sifatnya ya cuman bikin function doang, maka kita harus nge-return untuk mengembalikan si value atau nilainya
Sini gua return si rows karena rows ini isinya udah si data yang udah kita query. Oke, di sini kita save. Kita boleh kembali ke dalam index. Kemudian di bagian bawah sini gua buat sebuah variabel lagi, namanya contohnya adalah produk. Produk ini kita panggil function yang ada di sini. Kan tadi fungsinya kita udah buat namanya query. Berarti di sini kita panggil namanya query. Nah, si query ini tadi kan kita membutuhkan setidaknya isian parameter ya. Nah, di sini baru kita panggil sebuah, tuh kan ini spoiler sebenarnya. Sebuah sinteks yang udah dibuatin oleh MySQL untuk menampilkan, yaitu select bintang from. Nah, di sini adalah tabel mana yang mau kita munculin. Kalau kita kembali ke dalam database kita, di sini kita udah buat sebuah data di dalam tabel shop. Nah, di sini udah dijelasin untuk memunculkannya select bintang from shop. Nah, oke, di sini kita panggil seperti ini. Sini kita bisa titik koma. Oke, jangan lupa titik koma kalau di PHP ya. Nah, kita udah masukin query-annya ke dalam produk, variable produk. Maka di dalam card-nya sebelah sini nih ya, kita bisa lakukan looping. Oke. Wis, ini spoiler mulu dah. PHP, kita buat tag PHP. Sorry, tadi ada emak gua. PHP for each. Nah, di sini kan kita udah buat produk ya, yang isinya itu udah data ya. Di sini kita ambil si produknya cuy, masukin ke sini. Untuk lebih singkatnya lagi, gue bakalan convert ke semisal PRDK singkatannya gitulah ya. Sini gue bakalan kasih titik 2. Aduh bentar cuy, emak gue ada urusannya. Sorry guys, tadi lampu kamar emak gue mati, jadi gue disuruh ganti dulu. Oke, balik lagi ya. Di sini gue udah buat sebuah looping for each ya. Di sini kenapa gue pakai titik 2, kenapa nggak pakai kurawal? Soalnya mau gue pisah si for each-nya ini ya. Ini kan dia bentuknya sampai sini. Nah, gue bakalan kasih tutup end for each-nya di bagian bawah sini. Nah, tuh ada tuh. Nah, gue pakai extension tab9 ya untuk dibantu kayak gitu AI-nya. Nah, di sini belum selesai. Di bagian sini card title. Sini bisa kita hapus dan kita ganti PHP. Mana nih PHP? Nah, kita echo siapa bang? Echo si $PRDK. PRDK ini dapat dari mana? Dari sini loopingan. Nah, jadi yang kita panggil bukan produk lagi, tapi udah PRDK. Nah, PRDK kita kasih spesifikasinya yang mau kita ambil apa. Nah, di sini kita buka database kita. Sini misal mau gua ambil si name. Jangan lupa titik koma kalau PHP. Sini bisa kita save. Nah, oke. Sini gua coba refresh di bagian sini. Oke, sorry loading. Oh, di sini error. Root using password no. Oke, kenapa error? Karena di sini gue udah punya password. Passwordnya apa? Nah, sini gue buka MySQL. Gue ke home dulu deh. Sini gue ke home. Gue lihat di bagian user account. Nah, di sini kalau kita bisa lihat untuk passwordnya sudah yes. Berarti sebelumnya udah gue konfigurasi bagian password. Nah, gimana cara nambahin passwordnya? Tinggal di edit privilege saja terus change password. Ini gue contohin sedikit aja lah ya. Nih change password. Nah, terus kalian tip aja sebelah sini di type. Oke, sini gue bakalan input passwordnya di bagian sini. Nah, user password gue tuh kayak gini. Untuk si username-nya root. Oke, kita save. Kita balik lagi, refresh. Lihat, udah bisa kita query dari database-nya. Kita balik lagi ke table shop celana.
Oke, kalau misal kalian dari awal pas refreshnya itu nggak error, ya udah nggak usah diganti. Itu konfigurasi karena gue pakai password aja. Oke, ini gue tambahin dulu deh ya untuk si itemnya supaya nggak cuma satu gitu. Contoh baju JPEG, linknya 404. Go. Oke, di sini jangan dulu di refresh. Kita balik lagi ke index PHP. Oke, kita boleh scroll. Sini gua tutup sidebarnya ya, Ctrl B biar enak. Karena di sini kita udah panggil for each, maka yang dari sini sampai sini nih bisa kita hapus. Boom. Kenapa dihapus, Bang? Karena kita udah melakukan looping. Jadi, kalau kita back refresh, yang muncul udah 2 gitu ya kan. Ini baju, ini celana udah muncul, by tinggal kita sesuaikan saja. Contoh di sini maunya apa nih, gue lihat lagi ya, ke shop ada namanya gambar sama link. Nah, tapi kalau gambar nih belum dulu ya, atau sekalian aja deh kita konfigurasi di src-nya baru kita tambahin. Tapi karena di pertemuan sebelumnya di dalam folder image gue udah bikin folder db, maka yang di sini bakalan gue require db, baru di dalamnya gue kasih tag php ya seperti ini. Lalu gue echo $prdk, ini akan gua buat page tour seperti ini. Nah, karena kita menyamakan dengan ID ataupun nama yang ada di database kita, page tour, sini name, terus ada link seperti ini. Oke, tapi ini bakalan error karena apa? Karena kita belum nambahin di DB sini, masih kosong nih. Oke, kita ini deh, kita move si contohnya ini ke dalam DB supaya bisa. Oke, kita move sini, udah di dalam sini ya. Ini contoh aja, bro. Oke, kalau udah kita boleh refresh. Atau enggak, ini kan masih ngawur nih ya. Contoh JPEG link. Oh, di sini untuk gambarnya udah pasti, cuman linknya masih ngawur. Kita boleh refresh. Oke, di sini error karena coba kita lihat, ini sekalian troubleshooting app assets image ke sini. Oke, berarti errornya di mana ya? Ini gambarnya belum bisa diakses. Contoh JPEG. Echo db. Oh, di sini gue lupa untuk menambahkan slash. Oke, jangan diketik karena kita udah query. Kita refresh. Muncul deh gambarnya. Ini nggak muncul karena kita belum yang keduanya ini masih ngawur. Oke, sini gua perbaiki. Contoh JPEG. Ini baru bisa muncul. Nah, ini buat contoh aja karena kita mau melakukan query secara manual untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, kalau ini kan kayak kurang afdol aja gitu nggak sih kalau nggak ada sebuah deskripsinya. Tuh kan kayak polos gitu. Sini kita bisa tambahin destructor, kita manipulasi juga ya. Kita add 1 after apa cocoknya ya? After picture. Go. Oke, di sini kita akan diarahkan deskripsi. Dah gini aja. Type-nya varchar 500 deh, soalnya biasanya deskripsi kan banyak ya. Otomatis akan ditambahkan. Nah, di sini boleh kita select 2 lalu edit biar gampang, biar cepat sih lebih tepatnya. Ini adalah deskripsi produk. Copy, tambahin ke sini juga, paste. Go. Ya, udah masuk. Barulah di bagian sini kita tambahin. Gue copy aja deh biar cepet. Jadi deskripsi. Yang bawah untuk linknya juga sama.
name ganti jadi link seperti itu. Kita bisa lihat, kita refresh, sudah muncul. Ini link 404. Untuk linknya akan kita perbaiki ke depannya supaya nggak muncul 404 kayak gini kan. Oh, gue salah naruh, sorry guys. Lebih tepatnya bukan di sini tempatnya, tapi di mana? Di href dong. Ini bisa kita hapus. Nah, di sini baru link belanja. Kita refresh. Nah, ini baru bener. Kalau kita sorot, lihat di bagian pojok sini nih. 404 ini link gitu. Oke, untuk di pertemuan kali ini untuk query atau memunculkan dari data ke web kita sudah berhasil. Mungkin di pertemuan selanjutnya gue akan membuat sistem yang lebih kompleks lagi. Oke, diikuti terus, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.